Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas diklat online 6 sampai Sanov membuat soal online menggunakan Google Form. Untuk soal online yang saya buat dengan Google Form kali ini, saya mulai dari paling atas yaitu header. Di bagian header ini terdiri dari judul soal online yang saya buat yaitu latihan soal sejarah yang dibuat oleh Nikmatul Ma'rifah. Kemudian ada logo Ikatan Guru Indonesia. Kemudian di sebelah kanan ada logo Sami Sanov dan foto dari pembuat soal online. Baiklah, untuk bagian yang pertama, di sini latihan soal sejarah ini judulnya, kemudian di bawahnya nanti ada nama peserta yang mengerjakan, yaitu siswa, nanti diisikan namanya. Kemudian yang kedua, kelas di sini nanti bisa dipilih kelas mana, kemudian nomor absen siswa diisikan di sini. Kemudian masukkan token di sini adalah token yang diberikan oleh guru supaya mereka nanti bisa masuk ke soal. Baiklah, kita praktekkan dari yang pertama, yaitu nama kita isi dulu. Kemudian kelasnya kita pilih TKJ 1 misalnya. Kemudian nomor absen kita isi 21 contohnya. Kemudian masukkan token di sini, kita masukkan token. Kemudian klik berikutnya. Untuk klik berikutnya ini kemudian masuk ke bagian yang kedua, yaitu masuk ke soal. Latihan soal sejarah. Di sini ada 10 soal. Berarti nanti poinnya masing-masing itu 10. Jika benar semua berarti poinnya 100. Baiklah, coba kita kerjakan mulai nomor 1. Misalnya kita jawab masa klasik, masa Islam, dan masa modern. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk misalnya kita pilih A. Kemudian yang kedua, ruang lingkup sejarah. Masa kehidupan manusia beberapa saat yang lalu, tetapi tidak semua masa lampau kehidupan manusia dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah antara lain peristiwa itu abadi. Maksudnya apa? Kita pilih peristiwa yang hanya terjadi satu kali misalnya. Kemudian karya sejarah merupakan hasil rekonstruksi. Tingkat kebenaran karya terletak pada dicoba upaya mendekati fakta. Kemudian soal selanjutnya coba kita jawab, yaitu untuk menyatukan diri dengan objek. Kita coba. Kemudian selanjutnya bahwa seseorang mempelajari sejarah tujuannya adalah untuk mengenal pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan antar generasi. Soal selanjutnya, peristiwa kehidupan manusia masa lampau dihadirkan dalam dimensi kekinian yang dapat dikatakan sebagai ilmu apabila memenuhi syarat keilmuan. Coba kita jawab itu. Kemudian sejarah dianggap sebagai ilmu karena sejarah memiliki syarat-syarat empiris dan verifikatif. Apa itu verifikatif? Verifikatif artinya adalah melalui proses kritik atau pengujian. Kemudian waktu terus mengalami perputaran tak henti. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mempelajari sejarah diperlukan konsep kronologi. Apa itu artinya kronologi? Membuat urutan waktu peristiwa. Kemudian dalam penulisan sejarah sangat rentan terhadap unsur subjektivitas. Untuk mengurangi atau menghindari subjektivitas dilakukan dengan cara menyeleksi data-data yang akan digunakan. Kemudian soal yang terakhir, peristiwa sejarah merupakan suatu proses perubahan dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa sejarah itu
memiliki hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Coba kita jawab, adanya keterkaitan dengan peristiwa yang lain. Soal 10 sudah kita jawab, kemudian kita klik kirim kalau sudah selesai. Baik, akan muncul layar ini yaitu sudah mengerjakan tugas. Selamat, Anda telah mengerjakan soal latihan sejarah. Apabila siswa akan melihat skor, bisa di sini lihat skor. Nah, di sini nilainya ada 60 dari 100. Tadi soalnya 10, kalau jawabnya benar 60 berarti ada salah 4. Di sini hasil nilai siswa bisa dilihat langsung berapa nilainya. Jadi siswa tahu nilainya. Kemudian untuk guru supaya bisa ngecek ini bisa dilihat di respon. Di bagian respon ini guru bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan, jawabannya yang benar mana, yang salah mana, kemudian nilainya berapa, ini sudah ada di bagian respon. Di sini bisa kita lihat, ini misalnya Rizky Tri nilainya 50, kemudian Naswa nilainya 20, ada Muhammad Badrul nilainya 100. Jadi di sini guru langsung bisa mengetahui nilai dari siswa yang sudah mengerjakan. Baiklah, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.